Halo sobat, apa kabar? Ketemu lagi di channel Naga. Di sini saya akan melanjutkan part film Donghua full spoiler. Tanpa lama-lama lagi kita tonton sampai habis. Sosok tua itu menegang sesaat sebelum pulih dengan cepat. Tanpa berbalik, dia melanjutkan menuju hutan yang gelap. Sosok tua itu baru saja memasuki hutan yang suram ketika kilatan tajam dan dingin tiba-tiba muncul. Angin itu membawa angin kencang yang membuat bulu kuduk seseorang berdiri dan dengan licik dan kejam melesat ke arah tenggorokannya. Serangan mendadak itu membuat sosok manusia tua itu agak lengah. Namun, beruntungnya kekuatan sosok itu tidak lemah. Segera, seruan pelan keluar dari mulutnya dan ruang di depannya tiba-tiba menjadi terdistorsi. Jalur kilatan dingin itu berubah karena udara yang terdistorsi, menyebabkannya terbang melewati bahunya. Siapa ini? Sosok manusia tua itu berteriak dengan marah setelah menghindari serangan itu. Dia melambaikan tangannya yang keriput sebelum tiba-tiba mengepalkannya. Segera beberapa busur energi yang terlihat sebagian dengan keras menyambar tempat tertentu di hutan gelap. Retakan, 5 angin kencang keluar dari cakar tangan sosok manusia tua itu. Mereka menghancurkan beberapa pohon besar setebal paha seseorang, menyebabkan serbuk gergaji bertebaran ke segala arah. Wajah sosok manusia tua itu berubah setelah serangannya gagal mengenai sasarannya. Dia baru saja hendak mundur ketika sosok berwarna putih tiba-tiba muncul seperti kilat. Kabut abu-abu yang membawa sedikit bau busuk datang menerkam. Sosok manusia tua itu merasakan sesuatu sebelum kabut bersentuhan dengan tubuhnya. Memiliki pengalaman yang luas, dia dapat mengetahui secara sekilas bahwa kabut ini mengandung racun yang mematikan. Dia segera melambaikan lengan bajunya. Angin liar dan kencang muncul dari mereka dan menerbangkan kabut. Meminjam penghalang ini, jari-jari kakinya menekan udara kosong dan tubuhnya tiba-tiba terangkat ke langit. Suara akhirnya terdengar saat dia menerobos dahan pohon yang lebat. Setelah keluar dari hutan, sosok tua itu baru saja hendak melarikan diri ketika tubuhnya tiba-tiba menegang. Dia mengangkat kepalanya, wajahnya langsung berubah jelek saat dia menatap lelaki tua berambut putih yang melayang di langit. Sukian, sosok manusia tua itu menoleh sedikit saat suara dingin keluar dari giginya, memperlihatkan wajah yang familiar. Secara mengejutkan sosok ini adalah Ying San tua, orang yang telah mengambil inisiatif untuk menyerah pada air liur transformasi tubuh bodhisattva sebelumnya. Hehe, taktik Tuan Ying San cukup bagus. Anda sebenarnya dapat menyembunyikan kekuatan spiritual Anda di air liur transformasi tubuh bodhisattva. Bahkan aku hampir tidak bisa merasakannya. Sebuah tawa lembut terdengar dari belakang Ying San tua, yang terakhir menoleh hanya untuk melihat Xiao Yan mengepakkan sayap api hijau gioknya di atas lautan pepohonan. Tidak disangka kamu benar-benar menemukannya. Di mana orang terakhir? Panggil mereka juga. Ying San tua dengan dingin berteriak. Ekspresinya agak gelap dan serius saat dia tiba-tiba melihat ke lautan pepohonan di bawahnya. Cabang-cabang pohon yang lebat tiba-tiba bergetar setelah suara Ying San tua terdengar. Segera, sosok anggun berwarna putih muncul. Akhirnya, gaun putih melayang dan muncul di langit. Sosok yang agak gesit secara kebetulan menutup jalur mundur Ying San tua. Heh, iblis tua, kamu benar-benar licik. Jika Xiao Yan bukan seorang alkemis atau memiliki kekuatan spiritual yang melebihi orang biasa, kemungkinan besar dia tidak akan merasakan rohmu bersembunyi di air liur transformasi tubuh bodhisattva. Sukian tersenyum dan tertawa saat mengamati Ying tua. Karena kamu sudah menemukanku, kenapa kamu tidak bertindak lebih awal? Ying San tua tertawa dingin. Ketika dia menyembunyikan rohnya di dalam air liur transformasi tubuh bodhisattva, dia berencana menunggu Xiao Yan dan Han Feng terlibat dalam pertempuran. Ia rela menunggu hingga mereka terluka parah sebelum tiba-tiba mencuri air liur transformasi tubuh bodhisattva tanpa ada yang menyadarinya. Namun, hasil akhirnya tidak sesempurna yang dibayangkannya. Xiao Yan menggunakan taktik seperti kilat untuk membunuh ketiga tetua dari lembah api iblis. Akhirnya, dia menampilkan api teratai Buddha yang marah, menyebabkan Han Feng dan Mo Tianxing diam-diam takut padanya. Keduanya hanya bisa mundur. Dengan demikian, Dokter Peri Kecil dan Sukian berhasil mempertahankan kekuatan bertarung mereka. Mengingat kekuatan Ying San tua, dia mungkin tidak takut bertarung 1 lawan 1 dengan salah satu dari mereka. Tapi dia pasti akan dikalahkan jika dia melawan mereka berdua sendirian. Terlalu banyak orang yang mengejar selama 2 hari terakhir ini, dan aku tidak punya waktu untuk mengganggumu. Terlebih lagi, harus dikatakan bahwa taktik menyembunyikan jiwamu ini memang sangat unik. Saya dapat merasakannya, tetapi saya tidak dapat menemukannya. Lagi pula,
Ada banyak sekali orang rakus yang mengejar dari belakang, sehingga mustahil bagiku untuk mengeluarkan air liur transformasi tubuh Bodhisattva untuk mengamatinya dengan cermat. Begitu kami mencapai Akademi Jianan dan saya memiliki cukup waktu untuk mempelajari air liur transformasi tubuh Bodhisattva, jejaknya pasti akan hilang. Karena itu, jadi alasan kamu sengaja meninggalkan dirimu sendiri adalah agar aku yang dulu mengungkapkan diriku. Wajah tua Yingsan berkedut. Dia tidak menyangka akan tertipu oleh rencana Xiao Yan. Rencana sempurna yang dia buat untuk menyembunyikan dirinya sebenarnya telah ditemukan oleh Xiao Yan sejak lama. Kotak giok segera berubah menjadi bubuk di bawah suhu tinggi api hati jatuh, memperlihatkan air liur transformasi tubuh Bodhisattva yang seperti kehidupan yang perlahan-lahan bergoyang. Tatapan Xiao Yan beralih dan senyum dingin muncul di wajahnya. Dia mengendalikan seutas benang api hati jatuh dan perlahan melilitkannya pada benang tersebut. Setelah pembungkusan air liur transformasi tubuh Bodhisattva, sebagian dari air liur transformasi tubuh Bodhisattva bergetar dan gumpalan asap putih mengepul darinya. Suara Cici, yang kecil sepertinya mengeluarkan tangisan yang menyedihkan. Cici, Yingsan tua, yang tubuh spiritualnya baru saja kembali ke tubuh fisiknya, tersembunyi di sebuah gua di tebing 1000 meter jauhnya dari kelompok Xiao Yan, tiba-tiba mengubah ekspresinya saat Xiao Yan mengendalikan apinya. Seteguk darah segar tiba-tiba keluar dari mulutnya. Segera, Yingsan tua mengangkat kepalanya, dan dengan kejam menatap ke arah kelompok Xiao Yan. Dia berteriak, "Bagus sekali, anak nakal yang berhati-hati. Aku yang dulu akan mengingatmu." Xiao Yan tersenyum. Dia menempatkan air liur transformasi tubuh Bodhisattva ke dalam kotak batu giok yang baru diperoleh saat dia berada di atas lautan pepohonan. Dia dengan malas meregangkan pinggangnya dan dengan lembut berkata, "Kami akhirnya berhasil menghilangkan masalah ini. Sekarang, kita bisa dengan tenang kembali